tasyahud awal sama saja. Wa sholatullah yang ketiga membaca sholawat fihi dalam tasyahud awal ala nabi atas nabi wa alihi dan atas keluarganya nabi wa alihi dan atas keluarganya nabi fil akhiri dalam tasyahud yang terakhir. Fil akhiri dalam tasyahud yang terakhir. Ala nabi wa alihi fil akhiri summal kunutu wa qiyamul qadiri. Summal kunutu. Yang kelima kunut. Jadi sholat tidak kunut maka dianjurkan untuk sujud sahwi karena itu termasuk sunat ab'ad. Wa qiyamul qadirih dan berdirinya orang yang mampu. Yang keenam berdirinya orang yang mampu fil i'tidal dalam waktu i'tidal. Wa qiyamul qadirih dan berdirinya orang yang mampu. Yang keenam berdirinya orang yang mampu fil i'tidali tsani min subhin wa fi witrin bi syahri shaumi id yantasifi. Fil i'tidali dalam i'tidal asani yang kedua. Asani yang kedua min subhin di waktu sholat subuh. Fil i'tidali di waktu i'tidal asani dalam rakaat yang kedua min subhin di waktu sholat subuh. Wa fi witrin dan sholat witir. Wa fi witrin dan sholat witir bisahari shaumi di bulan Ramadan. Bisa hari shaumi di bulan Ramadan. Id yantasifi ketika mendapat separuh. Id yantasifi ketika mendapat separuh garis miring 15 hari. Garis miring 15 hari. Sudah? Jadi penjelasannya dalam sholat sunat itu ada dua. Yang pertama ada sunat ab'ad. Sunat ab'ad itu kalau kita meninggalkan dianjurkan untuk sujud sahwi. Yang kedua ada sunat hayat. Sunat hayat itu kalau ditinggalkan tidak usah sujud sahwi. Contohnya yang ab'ad seperti kunut ya atau i'tidal. Sami Allahu liman hamidah itu i'tidal. Ternyata setelah ruku ya kan. Sami Allahu liman hamidah i'tidal tidak kunut langsung sujud umpamanya. Baik pada waktu sholat subuh atau dalam sholat witir di bulan Ramadan ketika sudah mendapat 15 hari. Bagaimana? Maka sebelum salam dianjurkan untuk sujud sahwi. Atau kita sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib atau isya. Setelah 2 rakaat, mestinya kan kita tasyahud awal ya kan? Duduk dulu. Ternyata enggak, langsung berdiri. Tidak membaca tasyahud, tidak membaca at-tahiyatul umpamanya. Maka sebelum salam dianjurkan untuk sujud sahwi. Itu namanya sunat ab'ad. Yang kedua sunat hayat. Contohnya apa? Contohnya membaca surah-surah pendek ya. Terus membaca iftitah kabira walhamdulillah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la. Jadi kalau ditinggalkan kita tidak usah untuk sujud sahwi, itu namanya sunat hayat. Jadi sunat hayat itu ditinggalkan tidak usah untuk sujud sahwi. Sunanuha min qablihal adzanu ma iqamati walau bisyahra ayaqa. Sunanuha beberapa kesunan solat.
Sunanuha, beberapa kesunahan sholat, min qabliha, sebelum melaksanakan sholat. Kalau tadi di atas sunat dalam waktu sholat, kesunahan pada waktu sholat, sekarang kesunahan sebelum sholat. Yang pertama al-adzan, yaitu adzan. Al-adzan yaitu adzan. Jadi adzan itu pada awalnya memberitahu orang banyak, memberitahu masyarakat banyak memberitahu masyarakat banyak bahwasanya waktu sholat sudah masuk. Al-i'lam bidukhulil waqti. Jadi adzan itu memberitahu kepada orang banyak bahwasanya waktu sholat sudah masuk. Ya, itu namanya adzan. Cuma nanti ada beberapa ketentuan yang juga dianjurkan untuk adzan walaupun bukan sholat. Contohnya bayi yang baru dilahirkan, dianjurkan untuk diadzan di telinga sebelah kanan, ya. Atau mungkin ada orang yang gila, atau ada orang yang kesurupan jin, atau mungkin ada angin yang sangat angin topan, ada gempa bumi, ya, dan yang lainnya. Ada beberapa malapetaka. Kita juga dianjurkan untuk adzan. Ma'a iqamatin, dan juga iqamah. Ma'a iqamatin, dan juga iqamah. Kalau iqamah itu memberitahu bahwasanya sholat akan dilaksanakan. Kalau adzan memberitahu waktu sholat sudah masuk, sedangkan iqamah memberitahu sholat akan dilaksanakan. Walau bisohro'ah, walaupun di tempat yang sangat luas. Mana aslinya sohro itu padang Sahara. Zaman dulu, kalau sekarang yang seperti lapangan, nggak apa-apa. Sholat di lapangan ada adzan, ada iqamahnya. Tidak harus di masjid, tidak harus di musola. Yaqa'uh, yaitu sah atau terjadi. Syartuhumal wila wa tartibun zahar wa fi muazzinin mumayyizin zakar. Syartuhuma, syaratnya azan dan iqamah. Syartuhuma, syaratnya azan dan iqamah itu alwila, itu bersegera. Alwila itu bersegera, tidak boleh ada waktu yang ada pemisah yang sangat lama. Allahu Akbar, masih nyantai, nggak boleh. Ya, masih ngobrol, nggak boleh. Itu namanya bukan wila. Wa tartibun, dan tartib. Harus tartib. Tidak boleh hayya 'alas shalah, asyhadu an la, nggak boleh, harus tartib. Dhaharoh, yang jelas atau nampak. Dhaharoh yang jelas atau nampak. Artinya apa? Dhaharoh, setiap orang yang mendengar mesti tahu itu namanya adzan. Penjelasannya ailin nas bihaisu innaman sami'ahu. Setiap orang yang mendengarnya arafah, akan tahu bahwasanya annau adzan au iqamah, bahwasanya suara itu suara adzan atau iqamah. Jadi harus jelas atau nampak. Artinya apa? Setiap orang yang mendengarkan mesti tahu itu suara adzan, itu suara iqamah. Lah sekarang orang yang adzan wa fi muazzinin, orang yang adzan. Wa fi muazzinin, syaratnya orang yang adzan itu mumayyiz, sudah tamyiz. Syaratnya orang yang adzan yaitu pertama mumayyiz, yaitu sudah tamyiz. Jadi tamyiz, seperti yang saya jelaskan, pertama masih tahap anak kecil, ya, tahap anak kecil, 4, 5, 6 tahun masih anak kecil. Tamyiz itu wis 7 tahun, tamyiz. Tamyiz gambaran fikih.
bi an yakula wa yashrabu wa yastanji wahdah, makan minum dengan sendirinya, tapi masih belum mimpi basah, perempuan masih belum keluar darah haid. Lah baru umur 9 tahun itu namanya dewasa, karena sudah ihtilam, sudah mimpi basah atau sudah keluar darah haid. Jadi sebelum umur 9, entah 7 atau 8 itu namanya tamyiz. Kalau masih umur 4-5 tahun itu masih anak kecil umpamanya. Tapi sekarang 5 tahun itu rata-rata sudah tamyiz, karena bisa makan, bisa minum dengan sendirinya. Terus zakarin dan orang laki-laki. Jadi tidak boleh wanita azan yang mana di sampingnya itu ada laki-laki, itu nggak boleh. Kalau memang ada sebuah golongan laki-laki dan perempuan yang menjadi muadzin, yang azan harus laki-laki. Bedanya kalau memang semuanya perempuan, tidak menjadi masalah, tapi cuman lokal, tidak usah pakai mix sekiranya didengar oleh orang banyak ya. Jadi kalau jemaah perempuan semuanya tidak menjadi masalah. Cuman fungsinya adzan itu kan memberitahu orang lain yang tidak ada di tempat ya kan. Contohnya adzan itu kan memberitahu iklam, memberitahu orang-orang yang tidak